Apa hukuman Allah Subhanahu wa taala kalau kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar? Allah akan menguasakan kalian orang-orang buruk, kata Rasulullah. Atau kalau enggak, yang kedua hukuman Allah berikan, summa yad'u khiyarukum fala yustajabu lakum. Ketika orang-orang terbaik di antara kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengijabahi doa-doa kalian. Amar ma'ruf nahi munkar harus kita tegakkan di tengah masyarakat. Kalau kita diam saja, Rasulullah mengancam. Dalam sebuah ancaman beliau mengatakan, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Kalian pilih mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menjelaskan kebenaran atau menjelaskan kebatilan, atau enggak Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan menghukum kalian. Apa hukuman Allah Subhanahu wa taala kalau kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar? Satu, kata Rasulullah, la yusallitannallahu alaikum syirarakum. Yang menguasai kalian adalah orang-orang buruk yang gak punya akhlak sama sekali. Ya, yang mengkampanyekan nonton video gitu, ada tuh. Ya, rambut putih itu senang tuh ya. Ada sih ya. Nah, saya nggak kampanye, jelasin ya. Belum saatnya kampanye gitu. Baik, masyarakat muslimin. Gara-gara apa coba saya? Gara-gara masyarakat diam. Allah akan menguasakan kalian orang-orang buruk, kata Rasulullah. Atau kalau enggak, yang kedua hukuman Allah berikan, summa yad'u khiyarukum fala yustajabu lakum. Ketika orang-orang terbaik di antara kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengijabahi doa-doa kalian. Ketika kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Boleh jadi kita sudah bolak-balik ke Multazam, kita bolak-balik ke Raudhah di Madinah, kita sudah bolak-balik di mana namanya? Di Hajar Aswad, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi doa-doa kita tidak dijabahi. Kenapa demikian? Karena boleh jadi karena kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ada keluarga kita yang keluar tanpa pakai jilbab, kita biasa-biasa saja. Ada anak kita yang tidak sholat, kita biasa-biasa saja. Kita lebih marah kalau mereka bolos sekolah daripada mereka bolos sholat misalkan. Boleh jadi jamaah sekalian. Makanya ma'asyiral muslimin, doa-doa kita tidak dijabahi. Ini hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebuah masyarakat. Makanya saya sih ya terserah kalian mau ngomong apa ke, bagi saya bukan sebuah bukan sebuah tantangan. Selama tidak ditangkap terus ngomong kok gitu ya. Yang penting sopan. Berbasis data. Tidak memfitnah, tidak hoax. Ngomong aja nggak masalah jamaah sekalian. Menyampaikan kebenaran itu begitu. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita sampaikan di tengah masyarakat. Ya, kalau enggak kita sampaikan demikian, ya Allah, mengerikan masyarakat muslimin. Di Indonesia ini, di negeri kita aja sekalian. Kemarin pas setelah pandemi itu banyak survei di Solo aja. Sehingga saya survei yang saya baca kemarin, pelajar SMA dan SMP hampir 30 sampai 40% pernah melakukan hubungan di luar nikah karena HP. Dari ini ya, hubungan dari 40-50 itu ada 20 sampai 25% atau 27% mereka itu pernah melakukan hubungan sama jenis. Gila nih. Udah banyak di Solo jamaah sekalian. Mengerikan. Prof Taufik Kasturi, dekan Fakultas Psikologi UMS, beliau pernah cerita itu karena beliau pernah buka konsultasi lesbi dan gay. Yang datang konsultasi kepada beliau itu ada orang-orang yang soleh, maksudnya nampak solehnya, pakai gamis, pakai kopiah bagus. Pernah beliau cerita ada seorang ya usia 40-an ya, datang gamis Pak, gamis, kopiah, jenggotan, jidatnya rodo-rodo hitam. Awalnya Prof Taufik Kasturi berpikir ini mungkin mengkonsultasikan anaknya atau siapanya lah ya. Maka ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ternyata dia sendiri yang kena. Dia sendiri yang kena, ma'asyiral muslimin. Terus dinasehati, kamu harus menjauh dari komunitas itu karena Rasulullah menyuruh kita menjauh dari komunitas yang buruk. Saya tahu, kok nggak dilakukan? Belum mau aja katanya. Kamu harus banyak-banyak ziarah kubur ya, lihat kematian biar ada rasa takut. Saya tahu, kok nggak dilakukan? Belum saatnya. Dinasehat tuh begitu terus.
Memang saya sampaikan jemaah sekalian, kenapa Allah menghukum kaum Lut sangat berat? Karena orang kalau sudah hilang fitrahnya, nasihat itu nggak mempan. Nasihat apa? Nggak mempan. Anda mungkin punya kenalan yang lesbi atau gay. Dinasihat tuh susahnya luar biasa orang banci. Lebih gampang suruh taubat preman daripada banci kadang. Betul loh. Pernah nggak? Saya sampai berantem sama anak-anak banci itu. Tak nasihati, malah ngomong, bapak lo yang buat saya gini malah gitu. Tak nasihat lagi, saya hampir marah itu dia. Susah banget nih orang-orang ini. Makanya jemaah sekalian, yang perlu kita pahami, ngeri memang. Akhirnya ya tadi dinasehati sama Prof nggak mau. Tapi akhirnya Prof itu mikir, dia ini sering datang kepada saya, minta solusi. Saya berikan solusi nggak mau. Kayaknya ada yang aneh. Boleh mikir-mikir, iya aneh. Astagfirullah. Kenapa? Beliau ternyata mau dijadikan target berikutnya. Karena beliau orangnya tampan, ya udah tampan lah untuk ukuran usia di atas 50 tahun gitu ya. Kenapa demikian? Satu, ini orang kalau berbicara, ini beliau baru sadar itu setelah sekian waktu merenungkan. Kayak ada yang aneh. Kalau ngobrol itu lihat Prof Tauquf Kisturi, itu kayak laki-laki lihat perempuan cantik gitu loh ya. Lihat, ya, sampai mulutnya, bibirnya, berapa senti senyumnya ya. Diperhatikan betul jemaah sekalian. Udah begitu saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa? Selanjutnya kata beliau, kalau salaman sama Prof Kasturi, itu dilama-lamain salamannya sambil diremes-remes. Oh, saya mau dijadikan target berikutnya nih. Akhirnya suatu waktu ditelepon. Prof, mau ketemu? Nggak boleh, kata Prof Kasturi. Ini penting, Prof. Nggak, saya nggak mau. Tapi sekali aja, please deh. Oke, boleh katanya. Begitu masuk ke kantornya, mau ditutup pintunya. Jangan tutup, buka pintunya. Kenapa? Kalau sama kamu kholwat, dosa besar. Menyepi sama perempuan, dosa besar. Loh, Prof, kita kan sama laki-laki. Enggak, sama kamu kholwat. Ngomong apa? Nah, ditegasi begitu. Prof, gimana ya? Enggak, nasihat saya sudah tidak mempan. Kamu butuh psikiater perempuan. Saya akan panggil psikiater atau psikolog perempuan ya. Enggak mau dok. Enggak boleh sama saya. Kenapa? Karena sama saya bukan lagi mahram. Ya. Udah gitu kan sang beliau ya. Akhirnya dia udah nggak enak, mau keluar. Ya udah Prof, saya pamit. Ya udah, pamit aja gitu dia. Salaman, nggak boleh. Kenapa? Haram. Ya. Dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak aja masalah begini. Saya tuh pernah cerita sedikit. Saya punya kenalan dokter perempuan. Dokter perempuan cantik, Pak. Tinggi kayak pramugari. Wes, kelebihan wanita ada pada dia ya. Wes, dokter cantik, soleh lagi, soleha maksudnya ya. Soleha dalam makna sedikit pengajian, macam-macam lah. Suatu waktu nikah. Setelah nikah 1 tahun atau 1,5 tahun pisah. Saya nanya, kenapa dok pisah? Bukannya suami juga tampan? Oke, berduit. Ya, iya sih Ustadz, tapi aib deh kalau saya ceritain. Mau cerita? Nggak mau Ustaz. Tapi kan dia ini punya keluarga. Akhirnya saya tahu kenapa dia cerita kepada salah satu temannya. Mbak, apa aku kurang cantik dong Mbak? Cantik banget kamu itu. Banyak yang merebutnya itu. Oh begitu. Terus kenapa ya? Mantan saya 1,5 tahun kita menikah. Nggak pernah disentuh saya. Saya masih perawan dia bilang. Oh begitu ya. Loh kok bisa? Loh saya udah dandan, saya sudah glow up Zat, Mas, Mbak, glow up. Kalau udah cantik tadi glow up lagi tambah glowing kan ya. Sampai sekarang ada istilah spek bidadari itu. Jadi kalau ada nyamuk nempel itu nyamuknya pleset, ya, saking glowingnya. Akhirnya ditanya, "Lah gimana?" Suami saya itu nggak pernah, dingin banget. Tapi saya curiganya itu, kalau ketemu sama kakak kosnya dulu, mereka asyik kalau ngobrol tuh bisa berjam-jam di HP. Kalau datang berkunjung ke tempat kerja di rumah kami, mereka bisa bepergian kemana, asyik kadang menginap bareng gitu ya. Saya curiga. Dan ternyata saya tanya-tanya teman-temannya dulu, ternyata itu pasangannya, Bien. Astagfirullahaladzim. Belum menikah itu. Ada yang belum nikah di sini? Sampai sekarang belum nikah dokternya tuh. Masya Allah jamaah sekalian. Banyak ibu sekalian. Terjadi di sini. Di Solo jamaah sekalian. Banyaklah kalau saya cerita. Ngeri-ngeri. Saya tuh pernah
Suatu waktu makan siang bersama istri, daerah Solo Baru. Datang 3 orang, badannya saya sampai minder, Bang. Bagus. Strength, kemudian bajunya baju kaos ketat itu. Sepatu mahal itu, mungkin harganya 2 juta tuh sepatunya. Duduk makan. Saya bilang sama istri, "Nih, tuh lihat tuh." "Iya, Abi mbok nge-gym," katanya ya. Segampang, lain waktu saya bilang gitu. Tapi apa? Saat ditanya sama pelayan, kan duduknya dekat saya. Masnya mau apa, Mas?" "Aku." Astagfirullahaladzim. Suaranya persis kayak anak perempuan SMP ya. "Aku mau ini." Begitulah, saya nggak bisa ya menirunya ya. Astagfirullah, badan-badan mentekol. Ternyata laki-laki tulang lunak. Saya sampai istighfar betul, Pak. Banyak bahasanya, banyak. Anak-anak kita sekarang perlu betul dididik dengan didikan laki-laki. Kalau dia laki-laki, didik laki-laki. Ajak dia naik gunung, ajak main bola. Kalau anak kita laki-laki nggak suka push up, suruh push up. Ya. Biar laki-laki beneran. Ya. Anak saya sekecil ini pun kalau saya pulang main pedangan kita, pedang-pedangan gitu ya. Di rumah main bola gitu ya. Biar mereka jadi laki-laki. Ibu-ibu kalau punya anak perempuan juga jadikan perempuan beneran. Loh, banyak kasus loh ibu-ibu sekalian. Banyak kasus perempuan juga gitu. Saya pernah ketemu orang, dia pisah sama istrinya gara-gara itu. Dia bilang, "Ustaz, saya pisah sama istri." "Lah kenapa pisah sama istri?" "Istri kami, saya Ustaz, hampir setahun saya menikah. Saya nggak bisa menyentuh dia." Loh kok bisa? "Terus kamu gimana?" "Ya mau gimana lagi, harus di luar Ustaz." Keluarnya tanya. "Loh kenapa sih?" "Dingin sama saya. Kalau saya sentuh di sini dia miring. Kalau saya pindah sebelah sana miring lagi sini gitu ya. Sampai saya bingung gitu ya." Nah, curiganya dia punya kakak kos juga dulu. Kakak tingkat lah di sekolahnya dulu ya. Itu kalau telepon-teleponan sama kasusnya. Kalau kakak ke tingkatnya ini main di rumah kontrakan beliau, itu istrinya rela meninggalkan suami tidur bareng sama kakak kosnya tadi, kakak tingkatnya tadi. Ya Allah, setelah diselidiki ternyata betul kasus begitu, perempuan jemaah sekalian. Nauzubillah min dzalik. Jadi Bapak-bapak, Ibu sekalian, ini bukan kodrat ilahi, tapi ini penyakit. Ya, kalau ini kodrat, mohon maaf sih, saya memang salut sama Pak Mahfud MD, apalagi kemarin membongkar korupsi. Ya, tapi beliau ini juga mengatakan bahwa LGBT itu kodrat, kata beliau ini. Saya jadi bingung ya, antara salut sama gitu ya. Sama Pak Mahfud MD ini. Ya, mudah-mudahan Allah beri hidayah lah ya. Baik, jemaah sekalian udah lewat ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Intinya cuma 3 poin. 1, jemaah sekalian, kita ini sedang dijajah lewat musik, lewat budaya, bahkan lewat makanan. Bapak-bapak, kita bukan dijajah lewat budaya saja, makanan. Anda lihat sekarang anak-anak kita sudah pada nggak suka dengan namanya sambal goreng. Lebih baik mereka itu ayam Kentucky, kemudian mereka lebih senang ho-ho-hoa, makanan apa-apalah itu ya. Mungkin ke depan ya, 5-10 tahun ke depan, sudah tidak ada lagi orang-orang Sambi yang makan sayur tumpang. Mungkin udah nggak ada. Ini generasi bapak-bapak ini dengan generasi kita mungkin. Loh, anak-anak kita sekarang apa? Ya makanannya makanan Jepang, makanan Korea, makanan Cina. Artinya begini, bukan negara tok yang dijajah ekonominya negara kita, tapi sampai lidah kita dijajah loh, jemaah sekalian. Hati-hati, ini penjajahan yang sangat mengerikan. Dan itu bisa merusak loh, karena makan-makan itu nggak sehat, bikin merusak itu. Bisa impoten nanti kalau mereka udah dewasa, susah hamil. Loh, ini yang bicara dokter spesialis yang ngobrol sama kita. Bahaya Ustaz katanya. Terlalu sering mengkonsumsi makan-makan seperti itu regenerasi kita bisa hancur. Subhanallah. Bahkan di beberapa negara jamaah sekalian, karena seringnya makan makanan seperti itu, bebas alkohol, kehidupan yang bebas. Di Amerika sehingga saya 30-35% laki-lakinya nggak bisa itidal dan nggak bisa tahiyat. Ya, barakallahu fikum. Demikian ya, mengerikan. Maka kita harus betul-betul menjaga anak-anak kita nanti. Ini sekali lagi kehidupan mereka bukan kehidupan kita sekarang. Ya, sekarang dengan gadget saja mengerikan. Maka anak saya sekarang HP dibatasi. Dulu pernah punya, saya ambil karena ada kasusnya game online. Ngomongnya ngaco ya. Ternyata ada teman game online-nya suka merusuh kalau omongannya.
Udah saya ambil alih jamaah sekalian. Ya, pokoknya nggak ada, ya nggak ada HP kecuali dibatasi dan diawasi. Ya, karena mainan pun itu sangat parah jamaah sekalian. Banyak yang mengajarkan perbuatan-perbuatan nista.